sumringah banget ya? Iya. Pasca IPO nih. Iya. Nah, kenapa kita mau menunjukkan ke IPO? Karena kita lihat prospek ke depan ini untuk generasi muda ini is okay lah, orang bilang gitu loh. Maka dengan catatan kita mau menuju lebih maju perusahaan gitu loh. Supaya tidak sampai di sana untuk generasi ke anak-anak saya gitu loh. Karena anak saya semuanya masih di luar gitu loh. Oke, Pak Heru, tapi maknanya apa nih akhirnya sampai memutuskan untuk IPO ini, Pak Heru? Maknanya ini untuk menjaga strategis permodalan agar supaya perusahaan ini akan lebih besar gitu. Oke, berarti tujuannya untuk ekspansi, Pak Heru? Iya betul, ekspansi. Oke, untuk ekspansi. Nah, lantas dari tujuan ekspansi itu, Pak, prioritas utamanya dari setelah mungkin mendapatkan dana IPO ini seperti apa, Pak Heru? Saya akan langsung beli kapal 3. 3? Wah, luar biasa. Nah, ini sebenarnya boleh background dulu, Pak. Ini sebelumnya punya berapa kapal, Pak? 5. 5. Sekarang akan menambah 3 setelah mendapatkan dana IPO ini. Nah, ini tujuannya apa, Pak, untuk mendapatkan kapal-kapal baru ini, Pak? Supaya income kapital, maksudnya income labanya bisa meningkat. Jadi memang untuk mengekspand semuanya, Pak, dari segi perusahaan. Maksudnya supaya kalau saya misalkan saya IPO, saya otomatis kan menjaga emiten yang beli saham saya supaya stabil gitu. Jadi kalau dengan adanya IPO saya dapat dana tersebut full saya beli 3 kapal, otomatis next ke depan 5 tahun saya punya income akan 3 kali lipat lagi gitu. Nah ya kan, jadi saya mendapatkan laba, saya akan bagi ke masyarakat. Oke, berarti memang tujuan utamanya memang pure untuk beli kapal aja, Pak? Iya betul. Untuk hal-hal lain mungkin? Semestinya sih belum ada. Fokus dulu ke sini step by step. Step by step ya. Mungkin kalau terkait dengan fokus-fokus lain seperti pemeliharaan armada dan lain-lain itu seperti apa, Pak? Itu sekarang kalau pemeliharaan armada itu, sekarang kan namanya kan BKI ini, maksudnya instansi pemerintah ini kan agak ketat. Jadi setiap kapal itu 2 tahun atau 2,5 tahun itu harus docking, tidak bisa lagi tidak. Harus tidak bisa lagi pakai cara-cara apa, tidak bisa lagi. Jadi disinilah perawatan kita punya kapal. Jadi kapal kita biar misalkan ada 16 tahun karena dirawat dengan baik, maintenance yang baik, otomatis kapal itu bagus semuanya. Misalkan ada surveyor datang mau pakai kapal ini, dia datang ke kapal, lihat periksa kapal, ini masih bagus loh. Nggak nyangka kok kapalnya 16 tahun. Nah dengan adanya docking ini tiap tahun, tiap jatuh tempo kita naik dock. Oke, berarti docking di kisaran 2,5 tahunan itu, Pak ya? Iya betul, nggak bisa lagi itu, nggak bisa main-main. Oke. Nah, kalau terkait dengan kinerja perusahaan, mungkin Pak di tahun berjalannya seperti apa, Pak? Stabil. Stabil? Stabil, bagus. Ada sempat ada penurunan atau seperti apa nggak, Pak? Oh, itu penurunannya itu pada waktu itu, karena ada 3 kapal kan docking gitu loh. Sampai 4 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Nah, setelah selesai ini, otomatis kan balik lagi gitu loh. Nah, jadi dari 5 diambil 3 nih untuk docking pada waktu itu, Pak ya? Jadi tinggal 2 aja. Sisa 2 aja waktu itu bisa digunakan. Iya benar. Nah, betul. Jadi istilahnya ini tutup kos mereka lah sementara. Tapi begitu mereka sudah turun, langsung income masuk lagi gitu. Oke, tadi kan Pak Heru sempat menyebut stabil, tapi sebenarnya naik nggak Pak angkanya? Naik. Berapa persen, Pak? Kalau saya lihat itu bisa mencapai sampai 30%. 30%. Tapi itu melebihi target yang ditetapkan nggak sih, Pak? Ya semestinya kita bicara kan target itu kan memang kita kan punya target. Tapi dengan catatan kita lihat kan masih tercapai lah semuanya. Masih tercapai ya? Masih. Malah positif menguat 30% tadi, Pak? Positif kalau Positif. Positif. Tapi untuk proyeksi ke depannya
akan positif juga nggak Pak menurut Pak Heru? Positif. Karena kenapa? Karena dengan kapal yang baru ini, saya punya kapal 3 setelah saya dapat uang IPO, 3 kapal ini saya akan pakai teknologi yang lebih modern. Nah, seperti Jadi, apa nih Pak? nah, contohnya di dalam kapal itu kita semuanya pakai alat sistem komunikasi. Jadi semua klien, misalkan Bu Sally pakai kapal saya, Bu Sally mau tanya saya di mana posisi kapal di sana, bisa cek langsung. Tapi khusus klien yang pakai, kalau enggak bukan klien kita enggak kasihkan. Ya kan? Ya. Nah, jadi dari sini juga efisien untuk biaya-biaya. Karena kan kapal sudah canggih, kapal bagus, ya otomatis kan pemakai kapal tuh mendingan pakai kapal Pak Heru, lebih canggih dia, modern lagi. Orang lainnya enggak ada lagi. Nah, inilah kemenangan tujuan kita ini. Oke, memang dari teknologi kapal sendiri yang ditawarkan itu Pak ya, untuk akhirnya masyarakat mungkin pengen ikutan seperti itu. Karena memang itu yang akhirnya menjadi titik optimistis Pak, untuk kedepannya lebih positif lagi. Lebih positif. Kenapa saya mengatakan lebih positif? Karena ada perusahaan Jerman, itu dia mendukung perusahaan saya. Bapak mau enggak saya kasih kerjaan? Waduh, jangan dulu saya bilang. Kita step by step, saya bangun dulu 3 kapal, baru nanti saya akan tambah-tambah terus gitu. Siap Pak, saya bilang. Nah, berikutnya dia bilang, kalau saya kasih proyek Bapak yang berikut ini, apakah Bapak bersedia terima? Waduh Pak, jangan dulu Pak, kita satu-satu aja kita selesaikan dulu Pak. Jangan kita Bapak kasihkan saya, nanti akhirnya nangkapnya bukan nangkap mangsa Pak, dapat ular Pak, nah, repot Pak saya Pak dapatnya. Saya enggak mau, saya bilang enggak. Jadi saya lebih baik fokus dulu ke sini. Nanti kalau perusahaan sudah finance-nya sudah kuat, saya akan melayani Bapak. Berarti, benar Pak? Siap Bapak? Siap Pak. Oke,